Salam Lestari. Saya pengen mengulas sedikit tentang Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo. Kebun Binatang Bandung Zoo itu sudah berdiri selama 90 tahun oleh almarhum Emma Bratakusuma. Di atas lahan yang bersurat Eigendom atas nama Emma Bratakusuma. Kemudian dilanjutkan oleh Romli Bratakusuma, anak Emma Bratakusuma. Berawal dari almarhum Romli mengajak Tony Sumampau Taman Safari Indonesia bergabung dalam Yayasan Marga Satwa Taman Sari yang mengelola Bandung Zoo. 3 bulan kemudian Roni almarhum, terjadilah konflik antara istri Romli dengan Bisma anak Romli dengan Tony Sumampau. Perebutan pengelolaan atas YMT. Ya, saya tidak mau ikut campur siapa yang berhak, siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi ada pihak luar yang masuk, kemudian terjadi konflik, maka izin lembaga konservasi yang diberikan kepada YMT dicabut. Berarti YMT udah tidak berfungsi apa-apa, kecuali memiliki tanggung jawab memberi pesangon kepada karyawan kebun binatang. Pada kesempatan yang sama, 25 Februari 2025, Pemkot Bandung tiba-tiba memiliki HPL, hak pengelolaan lahan Kebun Binatang Bandung, yang mana tadi sudah saya sampaikan bahwa 90 tahun kebun binatang itu berdiri di lahan itu. Tiba-tiba 2025 Februari tanggal 25 Pemkot Bandung memiliki HPL. Dari mana munculnya saya nggak tahu. Terjadilah perselisihan antara ahli waris dengan Pemkot Bandung, dan pihak ahli waris dituduh korupsi, tidak bayar sewa. Singkat cerita divonis 7 tahun. Jadi ada 2 persoalan. Perebutan yayasan antara pihak ahli waris dengan pihak Tony Sumampau dan putranya John Sumampau. Kemudian saling klaim atas kepemilikan lahan Bandung Zoo antara ahli waris dengan Pemkot Bandung. Dengan dicabutnya izin konservasi oleh Kementerian Kehutanan, Kebun Binatang Bandung berarti sudah nggak ada, sudah selesai, sudah tamat. Sekarang satwa kembali menjadi milik negara, berada di lahan milik bekas Kebun Binatang Bandung. Wali Kota Bandung merasa berhak atas lahan tersebut, berbicara seakan-akan yang paling berkuasa atas satwa yang ada di lahan Bandung Zoo. Padahal wewenang penuh adalah Menteri Kehutanan. Sebenarnya dari awal sejak pencabutan, Menteri Kehutanan harus membuat bentuk tim pengelola sementara agar Kebun Binatang Bandung bisa tetap beroperasi, kesejahteraan satwa, karyawan dan lingkungan tetap terjamin, dan tidak ada polemik sampai hari ini. Terakhir, Wali Kota Bandung menjaring investor atau pengelola. Pertanyaan saya, apakah setelah terjaring, terpilih, bisa langsung Kebun Binatang Bandung beroperasi kembali? Nggak bisa, karena peraturannya menurut undang-undang, untuk mendapatkan izin itu kembali harus ada keabsahan kepemilikan lahan. Itu dulu. Jadi ada juga upaya perdamaian antara ahli waris dengan pihak John Sumampau. Kalaupun terjadi perdamaian, YMT tidak ada perselisihan lagi, tidak bisa serta-merta Kemenhub menerbitkan izin lagi untuk YMT.
baik IMT, Pemkot Bandung maupun ahli waris untuk mengajukan kembali izin untuk bisa beroperasinya kebun binatang Bandung, syarat utama adalah keabsahan kepemilikan lahan, baru bisa diproses. Nah, kalau pihak ahli waris yang sah berhak atas lahan itu, dia mengajukan dengan badan usaha baru, yayasan baru atau PT. Nggak bisa YMT lagi karena YMT sedang bermasalah. Kalau Pemkot yang berhak, Pemkot membentuk badan usaha BUMD, mengajukan izin. Nah, untuk pengelolaannya setelah izinnya keluar, baru menjalin pengelolanya. Bukan seperti sekarang, seakan-akan wali kota ini menganggap bahwa lahan milik dia begitu sudah terjaring pengelolanya bisa langsung beroperasi. Nggak bisa. Perlu dicatat, Kemenhub tidak bisa mengeluarkan izin LK kalau status lahan belum sah milik siapa. Kalau milik Pemkot baru bisa dikeluarkan untuk Pemkot. Ini tidak akan singkat, akan lebih dari 2 tahun perselisihan soal lahan ini. Jadi kembali lagi sejak awal, Kemenhub sudah harus membentuk tim pengelola sementara yang netral. Kalau sekarang status karyawan pun udah bukan karyawan, mereka adalah gerombolan mantan karyawan. Gerombolan, sekali lagi, gerombolan. Jadi karyawan ini juga menuntut haknya pesangon kepada YMT. Biar nanti pengadilan memutuskan YMT versinya keluarga Bratakusuma atau YMT-nya John Sumampau. Siapapun pengelolanya nanti, pengelola baru, tidak mungkin akan memperkerjakan karyawan lagi. Alasannya, satu, rata-rata sudah umur. Kedua, mereka gajinya udah tinggi dan masa kerjanya udah tinggi. Mana ada pengusaha baru yang invest masuk mau merekrut mereka. Kan lebih baik merekrut anak-anak muda yang baru dengan gaji UMR untuk 3 bulan masa percobaan, gaji di bawah UMR. 3 bulan kalau mereka cocok terus jadi pegawai dengan gaji UMR, kalau tidak cocok ya dikeluarkan tanpa pesangon. Mudah-mudahan pencerahan ini bisa bermanfaat bagi semua pihak. Dan saya menilai negara tidak hadir. Kemenhub gagal menyelesaikan konflik kebun binatang Bandung karena tidak segera bertindak membentuk tim pengelola sementara. Terima kasih.